Seperti orang sekolah ekonomi itu tetap melarat kalau dia tidak bekerja. Dia sekolah ekonomi tinggi, lalu dokter ekonomi, dia tidak kerja, dia tetap melarat, hanya punya ilmu. Karena harta tidak bisa dengan ilmu, harta itu dengan bekerja, dan cara kerja itulah kita mendapat ilmu. Kita mengajar, yang dapat ilmu bukan ilmunya, perbuatan mengajar ini. Karena ada action, gerak, ya, yang mengarah pada satu transaksi. Ya, transaksi itu menghasilkan, kalau itu uang ya uang. Nah, ya ini bahasa ekonomi transaksi. Kalau beragama nggak ada pahala yang ada. Para bapak, para ibu yang hormat, untuk mencapai ini, kalau lapangan kita sudah lihat, kalau Allah bagaimana? Kalau tidak melihat Allah, ya kita tidak tahu, nggak bisa. Lah, melihat lapangan dengan mata, kalau melihat Allah dengan hati. Ini kajian tasawuf. Padahal karena kajian tasawuf, bukan mata hati kita yang datang kepada Allah, tapi Allah yang datang kepada hati kita. Yang di dalam kajian tasawuf disebut tajalli. Allah mentajali hati seorang hamba yang gentur tapane, ya, la yazalu min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-hentinya seorang hambaku yang gentur tapane dengan amal-amalan sunnah untuk ingin dekat kepadaku, hatta uhibau, sehingga aku menyintai. Bukan kata yuhibani, bukan. Kalau yuhibani dia cinta padaku, dia mencintai aku. Tapi hatta uhibau, aku yang menyintai dia. Allah yang datang menyintai. Yang pertama, orang ingin dekat kepada Allah, ya taqarrabu, mendekat bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, apa zikir, apa selawat, apa semua, hingga Allah melihat, Allah datang, uhibbau, aku menyintai dia datang. Ini Allah yang datang kepada kita. Ini bahasa lisan, tapi nyatanya nggak bisa. Pengalaman jiwa tidak bisa diungkap dengan sebuah kata-kata. Hanya pendekatan saja untuk mempermudah transformasi ilmu. Bukan transformasi kata-kata, bukan transformasi informasi, transformasi ilmu. Yang hakikatnya transformasi ilmu itu tidak bisa, karena ilmu adalah nurul ilmu min Allah, yang nuratu ala qalbi. Ilmu dunia adalah nur ilmunya Allah yang diturunkan di hati. Sedang Pak Guru di bangku sekolah itu menyampaikan informasi, cerita saja. Maka banyak orang diajari guru tetap bodoh karena nur tidak datang. Mengapa? Karena kemampuan IQ-nya untuk menangkap tidak mampu, atau yang mentransformasi itu lemah. Daya transitnya lemah, sementara daya resipnya juga lemah. Maka hanya di tengah-tengah. Ini dalam teori ini. Para bapak, para ibu yang hormat, apalagi kalau ini rohani, sulit. Rohani tidak bisa ditransfer dengan kata-kata. Kata-kata saya itu tidak bisa membuka sampean Allah nanti. Maka mari mendengar ini dengan telinga. Saya akan bicara melalui hati saya, sama mendengar dengan hati. Kalau enggak dapat apa-apa. Bahkan kalau betul-betul sama diem, saya diem, ini masuk. Itu hati. Apalagi kalau sama mendengarkan. Kalau enggak, sama pulang enggak dapat apa-apa. Ceritanya nangis stok di sini ngomong dia. Nangis stok, hanya saja tahunya. Karena tidak mampu ini. Artinya pulang enggak dapat apa-apa. Terus ditekoi, apa isinya? Nangis stok, salah bisa nih ngomongnya. Para bapak, para ibu yang kami hormati, ini ilmu dalam kajian iman paling tinggi. Bukan karena dia. Tanya profesor, dokter, ahli akidah filsafat, ini yang paling tinggi dalam akidah iman. Baik itu Islam, agama apapun juga sama. Pada tingkat akidah filsafat paling tinggi. Itu pun di IN baru kajian ilmu, belum sampai zauqiyah. Semua perguruan tinggi kajian ilmu. Saya ketemu Profesor Dr. Amin Sukir, saya katakan, Anda nanti akan getun Pak Amin, ketuanya. Walau Anda ada Profesor Dr. akidah filsafat, karangan bukumu banyak sekali. Wah, iya. Masalah thariqah,
atau kamu masuk riwayat. Anda baca sepak bola, hanya baca buku, tetap tidak bisa karena tidak pernah masuk lapangan sepak bola. Belajar kita filsafat, bahkan filsafat teologi berdalami tidak bisa. Kalau Anda tidak masuk dalam hadrohnya Allah, dan itu melalui satu cara, toriko, bisa zikir sama pribadi, tapi banyak tersesat. Bisa yang pribadi tersesat ningkat. Dalil yang misalkan mana? Ya tidak ada dalil Allah. Ini kajian lapangan. Jadi jangan senantiasa dengan hadis. Kajian lapangan banyak yang tersesat tanpa guru, banyak mengalami mistake yang datang dia bisikan hingga orang pun jadi dukun luar biasa. Ternyata itu bukan dari Allah, hanya sekedar dari makhluk halus yang buntutnya jadi belokkan, nanti menyimpang dari syariat Allah. Ini banyak, maka dikatakan harus ada guru yang kamil mukamil. Kalau tidak, fala yuntabi'u bi, maka dia tidak mendapat manfaat. Para bapak, para ibu yang hormat. Taktanya bagaimana? Ketika Allah datang dengan nur ilahiyahnya, kamera aja, bukan seperti sinar corot, ya bukan. Ini untuk memudah menangkap aja. Hati sedang kotor atau bersih? Matahari semua disinari sedunia ini. Matahari tidak pernah memandang siapa. Tapi di saat kita di balik gunung, kita tidak dapat sinar. Jika kita di bawah mendung, kita tidak dapat. Begitulah ya Allah. Di saat kita kotor, Allah nur ilahi gak bisa masuk. Walaupun setiap hari dia zikir, setiap hari dia ibadah, tidak bisa, karena dalam ibadah itu masih banyak kotoran-kotoran amaliyah. Apa itu ujub, riya, takabur dan sebagainya. Hingga walaupun berpuluh-puluh tahun dia ibadahnya, ya sebagai amal ibadah diterima oleh Allah, tapi sebagai sarana usul makrifat tidak tercapai. Seperti orang mengerjakan pekerjaan, dia datang ke pabrik, ya datang pada jamnya, SOP-nya dijalankan, SOT, ya, saya mengenai SOT, standar operasional teknik, yang biasanya diberganti belum dibahas, yang ada dibahas SOP, mungkin di Pemda juga masih SOP, SOT belum, SOP standar operation prosedur. Bagaimana urutan mengerjakan ini? Tapi kalau standar operasional teknik nggak ada, nggak percuma, nggak ada gunanya. Kita lakukan ibadah sesuai dengan aturan prosedur. Allahu Akbar, rukun jalankan, sudah sah. Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, jalankan, SOP namanya. Ini selesai, sah. Tapi jika SOT ini standar operasi teknik, tidak, hatinya tidak standar, teknik menghadapnya tidak, roda tertolak, maka dia tidak akan dapat pahala. Tapi dia gugur kewajibannya, tapi tidak akan dapat manfaat. Nah, misalkan kan, begitulah kita kepada Allah, kita ibadah dan sebagainya. Ya kita bisa aja, tapi teknik tidak ada. Mungkin kita perhatian pada standar prosedur, sholatnya, syarat rukunnya, sahnya, yang batalkan. Ini standar teknik. Bagaimana hati menghadap, kualitas, tidak dapat apa. Inilah mengapa orang kita sembahyang bertahun-tahun, hati kita tak lupa kepada Allah. Mengapa dalam sembahyang kita tidak bisa menangis kepada Allah? Karena tidak standar hati itu, bahasa amal tidak ikhlas. Para bapak, para ibu yang kami hormati, karena itulah para ahli tadi sebutkan, untuk mencapai ini harus ada satu media, ya, transportasi. Kita punya mobil, kalau itu difungsikan sebagai aset kekayaan, ada BPKB, mobilnya bagus, memenuhi syarat, maka muncul nilai aset. Mobil baru harganya berapa? 500 juta, 517 juta kalau Pajero yang baru itu, ya, 500 juta, ini standar.
Tapi kalau digunakan sebagai alat transportasi masih ada syarat lagi, harus ada STNK, harus ada driver. Kalau tidak nggak bisa berjalan. Maka amal sama, amal dua fungsi, fungsi amal ibadah dengan syarat-syarat amal ibadah, SOP adat ibadah, fungsi transportasi menuju Allah, thariqah pada Allah, ada syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah driver, guru yang kamil yang menguasai permasalahan itu telah mampu dan mencapai tujuan. Mencapai ini sulit, karena itu dikatakan karena sulitnya mencapai ini. Mengapa sulit? Satu, kalau seorang gulailiyah mentransformasikan informasi, dia bisa baik persis dengan buku atau hanya pengertian memberikan kepada muridnya A, B, C, harus ini harus berhadapan. Kalau tidak berhadapan tidak bisa, kecuali dikai alat, pakai YouTube, pakai. Kalau hati tidak bisa dibisakan dengan lisan. Hati yang dibimbing hati. Maka seorang ini membimbing dengan hati, dengan doanya. Maka orang itu mesti menggending dan muridnya membuka tanpa hubungan. Maka dikatakan tadi murid di Jagat Barat, guru yang timur menang. Terjadi pada Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Ini seorang ulama tasawuf yang masyhur yang mengarang kitab Al-Hikam, yang kitabnya sangat sakral. Bahkan banyak ulama-ulama yang mengharamkan membaca kitab ini jika tidak ada guru yang mampu menerangkan. Karena ini penuh katanya kata mutiara, bukan kata wenteh. Sulit katanya mutiara, filosofis. Jadi kalau anak-anak kecil nggak bisa membaca, bisa dan harfiah, tapi tidak bisa paham karena katanya mutiara dan filsafat. Jadi hanya bisa baca tapi keliru pemahamannya. Akhirnya ulama sepakat diharamkan bagi mereka yang di bawah umur 40 atau orang yang tanpa ada guru yang mampu menerangkan. Maka ulama hikam itu sangat sakral. Kitab dalam kitab teologi Islam termasuk paling tinggi. Ya, banyak kitab teologi Islam sebetulnya. Ini nanti yang ada ujungnya kita bersahabat. Nah, ini sulitnya mencapai itu. Nah, Syekh Ibnu Asy-Syakandari itu ketika haji, dia dibimbing gurunya tidak haji, yaitu Syekh Abil Abbas Al-Mursi, murid Abil Hasan Asy-Syadzili yang punya thariqah Syadziliyah. Ini dia kok di Ka'bah dibimbing gurunya, puter tawaf. Dia sa'i dibimbing gurunya, di Mina dibimbing gurunya, tapi didekati hilang. Kalau dia agak jauh tampak, didekati menghilang. Ketika dia pulang ditanya, wahai guru, apakah panjenengan itu kemarin juga berangkat haji? Oh tidak, saya di rumah, saya ngaji halaqah dengan murid-murid. Loh, mengapa saya bisa terus bertemu dengan panjenengan dan kau bimbing? Wahai muridku, ketahuilah orang-orang besar oleh Allah diberi kemampuan itu. Dimanapun kamu berada, kamu mengadakan kontak tawasul, hadir dia. Itulah. Maka kalau lihat di film Jaka Tingkir, Sunan Kalijaga datang. Nah, itu di film itu dari situ. Itu padahal tidak kajian tasawuf, masih kajian kanuragan saja. Jaka Tingkir kalah, gurunya datang. Nah, itu karena jiwanya bukan orang datang. Dan yang menghadap juga jiwanya Jaka Tingkir, orangnya tetap duduk di situ. Ini guru. Mencari guru yang mampu membimbing murid dengan jarak jauh sulit. Karena sulitnya para ahli tasawuf apa yang bisa orang usul pada Allah bisa, yaitu melalui as-sholawat. Sholawat difungsikan amal maupun difungsikan sebagai alat transportasi sama. Tidak perlu ada guru, karena gurunya Rasulullah SAW. Makalah dia kita mengenal sholawat. Dan alhamdulillah setelah ditaklif oleh Mbah Idul Majid,
Satu-satunya sistem thariqah di Indonesia yang lahir di Indonesia Wahidiyah. Semua lahir di Timur Tengah. Wahidiyah lahir di Indonesia dengan metode selawat. Karena itu Wahidiyah tidak muktabar dalam muktabar NU. Muktabar artinya pengakuan, diakui. Dalam thariqah muktabar nahbiyah. Karena Wahidiyah tidak memenuhi syarat thariqah, ya bukan thariqah, thariqah zikir, ada sanad, ada mursyid. Tapi kalau dalam ilmu mendekat, ya semua tulusain thariqatun, semua alami thariqah. Dalam kajian ini Wahidiyah alhamdulillah banyak yang merasakan. Apa sih sebetulnya? Ya dibaca biasa. Yang baca hatinya makin tenang, mudah ingat kepada Allah. Hatinya menjadi empuk. Nah, indikasi empuk adalah mudah merongso, mudah menangis. Jadi maka secara umum wanita lebih mudah menangis daripada laki-laki. Karena jiwanya lebih lunak wanita, lebih soft. Laki-laki keras, sulit menangis. Tapi Umar bin Khattab bisa menangis. Walaupun keras sebagai baca Umar bin Khattab. Dibacakan ayat Al-Quran dekatnya menangis Umar bin Khattab karena dia empuk sekali. Kalau kita tidak ada menangis, itulah tanda atas hati kita. Disebut asma Allah tidak menangis, disebut neraka tidak menangis, itu tanda hati yang keras. Ya, maka bertobatlah. Hati yang keras itu diakibatkan oleh kontaminasi dosa, terutama dosa syirik. Dosa ini yang menjadikan keras hati, menjadikan menutup hati, sehingga nur ilahiyah tidak bisa masuk di ainul qalbi, di relung hati, sehingga tetap tidak bisa. Karena itulah perlu dibuka dosa itu. Ittifaq bainahum, semua ulama tasawuf, bukan ulama fikih, bukan ulama nahwu shorof, bukan ulama ahli falak, ya, tapi ulama tasawuf yang spesies mengkaji kajian tasawuf. Maka ittifaq seperti Abdul Qadir Jilani, Syekh Anak Syabandi, Syekh Tijani, Imam Al-Ghazali, ya, semua sepakat. Syekh Ibnu Arabi, semua sepakat bahwa sholawat ini tidak perlu ada guru. Ya, enggak ada hadisnya, ini kajian para ahli. Kenapa? Rasulullah SAW setiap membaca banyak cinta dan terbayang. Maka Abi Hasan Asy'ari mengatakan, lau hujibtu anhu sallallahu alaihi wasallam ma'ahatun muslimin, jika aku terhalang tidak mampu melihat membayangkan Rasulullah sedetik, saat itu aku tidak mengaku umat Islam. Ya wajar, saat seketika aku tidak pakai sorban, maka aku tidak berkata orang yang bersorban, logis. Saat aku lupa dengan Allah, saat itu aku bukan orang yang beriman, hanya punya iman tapi tidak beriman. Kata sedang melakukan, beriman sedang beriman, ketika lupa imannya hilang. Maka orang yang iman betul terus continue dan direct melihat Allah, melihat Rasul. Sedetik lupa tidak terbayang Rasul, aku bukan minal muslimin, kata Abi Hasan Asy'ari. Itulah ini kajian dalam tasawuf, apalagi dalam sholat. Allahu Akbar kayak dengan kebun, kayak dengan kantor, itulah dibelok-belok. Tapi mengapa kalau kebun mudah ingat, kalau Allah kok sulit ingat? Sedang keadaan susah menangis, hutangnya banyak, sakitnya banyak, itu pun ya tidak kelingan Allah. Gusti Gusti loro kula. Loh, muni Gusti loro kula ini gak kelingan Allah nek orang. Itu sulitnya hati. Tapi jika Allah menghendaki itu. Tapi ketika hati sudah bersih, Allah mentajalli, Allah menampakkan diri, hati itu bagai mata. Apa yang dihadapannya pasti terlihat, kecuali dipejamkan. Saya melihat kamera itu, katakan, hai mata, jangan terlihat kamera di mata kita. Tidak bisa. Tugas mata itu ya merekam gambar itu ke matanya, ditransfer ke otak belakang, mulai getaran-getaran syaraf. Berhati, apa yang dihadapannya akan terpati di hatinya. Maka jika hati sudah bersih, maka nur ilahiyah datang. Orang pasti melihat Allah.
dengan kebesarannya. Maka mulai dia musyahadah. Kalau sudah musyahadah, orang itu akan melihat sifatnya Allah, zat yang berkuasa, maka dia merasa tidak berkuasa. Zat yang kaya, dia akan merasa tidak kaya. Yang hidup, dia tidak merasa hidup. Semua hidupnya dihidupkan Allah, digerakkan Allah, digerakkan semuanya Allah. Maka dalam kajian wakdah namanya billah. Aku bergerak yang gerakan Allah, aku melihat yang melihatkan Allah, aku sholat Allah, bukan aku digerak. Tidak mengaku bisa sholat, tidak mengaku bisa zakat, tidak mengaku kaya, tidak mengaku pandai, tidak mengaku. Saya pun harus tidak mengaku bicara, saya digerakkan Allah. Kalau ini saya bicara, syirik. Saya digerakkan Allah, kemudian aku bicara sendiri, syirik ini pada Allah. Walau khafiyah, walaupun sangat tidak tampak, tapi bagi Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedetik atom pun akan terlihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, inilah kajian waidah yang disebut billah. Terangnya bagaimana? Yaitu melihat apapun Allah yang menciptakan. Kita bergerak, Allah enggak. La haula wala quwata illa billah. Kita sholat, yang dilakukan Allah. Kita tidur, Allah yang tidurkan. Kita mandi, apapun yang kita lakukan jangan diaku. Semua yang bergerakkan Allah. Nilainya tertinggi. Tidak ada ego sama sekali. Syirik, bahasa tauhid ananiyah, tidak ada. Orang memang mau hidup, berarti ngaku jadi Tuhan. Tuhan hidup, saya juga hidup. Tuhan kaya, saya juga kaya. Ini namanya sudah menyaingi Tuhan. Kalau orang animisme menyembah berhala, bukan menyembah dirinya, itu masih lumayan. Tapi kalau kita menyembah diri kita sendiri, salat pengen swarga, diperintah oleh nafsu kita, lebih jelek kita. Kalau pada kajian tinggi, tapi untuk ya anak kecil enggak. Namun tidak salahnya anak-anak waidah diajari itu, alhamdulillah masih juga baik. Dengan demikian tidak ada itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bahkan khairi wa syarrihi minallah. Baik dan jelek semuanya datang Allah. Maka ketika kita berbuat dosa, ya tidak menggerakkan. Tapi secara syariat dan tobat. Wah, seenggaknya Allah rasa tobat. Nah, ini sing muni iblis. Nafsu itu namanya. Semua jangan leapi Allah, lelek bukan benar, semuanya datang Allah. Upahmu seing kahanan, kuwi sing ngerakake Gusti, kata orang Jawa. Maka orang yang saya ini wis gak gegoh karo pola wali ing kahanan. Ana apa wae wong kuwi sedaya pangeran, tenang hidupnya. Melarat ya tenang, apa nek sugih. Bahkan nek sugih wedi. Para aulianya Allah lek kaya takut. Karena biasanya wong penak itu lupa kepada Allah. Kalau susah, udah ingat pada Allah. Maka banyak sahabat-sahabat, kalau nggak dicoba Allah, 1 minggu nangis, ya Allah, apakah panjenengan sudah tidak cinta dengan saya? Saya tidak diberi cobaan, hingga aku lupa kepadamu. Ini para sahabat. Kalau kita dicoba Rasulullah, itu tingkat keimanan kita masih jauh dengan para sahabat-sahabat. Ini himbauannya billah, kemudian lillah. Semua perbuatan ini kita niati ibadah, melihat ibadah, makan ibadah, tidur ibadah, sekolah, kerja, semua ibadah, ambekan ibadah, diam ibadah. Maka 24 jam menjadi ibadah jika kita telah mampu. Semua ada ibadah sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini namanya ma'rifat kepada Allah. Lauqiyah asyhadu alla ilaha illallah. Ma'rifat Rasul bagaimana? Kita niat makmum Rasulullah, kita sholat di samping Allah, makmum sunnah Rasul. Kita puasa, kita bekerja. Dan ini jasa Rasulullah. Lillah billah li Rasul bi Rasul ini terap-terapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini kajian, ini ilmu. Tapi ketika belum kan, nah sekarang praktek bagaimana sekarang kajian tauqiyah. Kita memberikan ilmu sekarang ke tauqiyah. Tauqiyah hanya dengan hidayah Allah. Kalau tidak ada hidayah tidak bisa. Miftahul ma'rifah al hidayah, wa miftahul hidayah al mujahadah.
kuncinya orang diberi ma'rifat, petunjuk, hidayah. Hidayah macam-macam, hidayah af'aliyah, hidayah fi'liyah, hidayah semacam-macam. Dan kunci hidayahnya satu, mujahadah. Mujahadah apa? Jahadu, bersungguh-sungguh. Bukan jihad perang, bukan perang hawa nafsu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam mujahadahnya, banyak zikir sholawat, banyak latihan meditasi, bilah-bilah, terus latihan. Ini akan satu rahasia yang luar biasa nanti. Allah akan berikan minur hidayah masuk. Dan kalau sudah biasa ini datang, terasa datangnya ini. Seperti orang ahli pernapasan yang belajar prana atau hipnotis, datang tuh terasa renyang. Coba aja. Saya begini, renyang keluar ya. Kalau orang pernapasan, terus nyinar. Ya jadilah, tapi saya dirasakan. Kalau kuat orang itu terus. Jiwa saya mandakan. Kalau sama lebih kuat, ya Allah, orang sinar di hatinya. Hati orang ini dibuka oleh Allah SWT. Ini bukan ilmu, praktek. Hanya mujahadah. Dan Allah membuka. Ini bahasa itu. Dan ini hanya bisa dibalas oleh Rasulullah SAW dan para mursyid. Walau dijauh, misalkan tidak pernah ketemu, hanya Fatihah. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, atau Sayyidina, ya Sayyiduna, dibimbing tanpa berpindah di tempat, terus meningkat, tidak terasa, meningkat. Para hadirin yang kami hormati, seperti pidato ini aja. Ini kalau ada datang terus saya rasa, kalau tidak saya sulit bicara sama. Nah inilah kajian harus diteliti terus setiap hari. Nah biasanya kalau yang parah akan terasa dalam hati. Leong Jawa sir, tertap, begitu di hati. Tertap. Itu ya ada sir, tertap. Ini ada. Tapi kalau belum nggak terasa sama hilang yurak rasa, betul rasa sama belum bisa merasakan. Pada bapak ini diperbanyak lillah billah dilatih meditasi. Alhamdulillah di samping mudah ingat oleh Allah diberi asrar komuniyah, banyak diberi ijabah masalah-masalah yang terjadi, apa soal penyakit, apa soal ekonominya, apa soal utang, soal jabatan, pilihan bupati, pilihan gubernur. Ya, katanya orang pilihan bupati ya kan mujahadah, banyak bupati yang saya mujahadah jadi bupati Sarimul Tulungagung jadi 40 hari dari mulya jadi bupati Trenggalek ya itu masih 32 usianya jadi ya dan sebagainya. Saya Pulau Yusuf datang pada saya juga bupati mana itu Boyolali, kalau Sarimul dari PDI, kalau Galek dari PKB, umurnya 32, wakilnya umur 25, sangat muda semua, tapi doktor ekonomi pembangunan dari Jepang. Anaknya Pak, saya tentu wakil menteri PU dulu, Pak, siapa saya lupa. Bapaknya Emil ini wakil menteri PU, sekarang ketua insinyur Indonesia. Ini nah, kalau si wakilnya baru umur 25, dia pengusaha nasional, agen reform dan sebagainya, masih muda sekali. Dari mulia tokoh PDI umur 33 tahun sekarang 45. Itu dari PDI, tapi dulu tidak direkomendasi oleh PDI, dia langsung dari PKNU. Kemudian PKNU sekarang sudah bubar. Saya tanya, masih lagi? Ya, lihat apa? Enaknya apa ya? Kembali PDI, kamu masih PDI ya. Itu sudah mudah. Kalau yang lain bisa sulit. Jadi kembali pada kandang Anda saja. Itu lebih mudah. Karena Bambang Dehari semua itu bolok kabeh. Tapi kalau Boyolali ini gede samudra, kuat sekali. Punya gede samudra, punya ini. Itu yang kakaknya juga ahli spiritual, yang menjadikan Jokowi wali kota Solo pada waktu itu. Ini juga itu kakaknya gede samudra, Bupati Boyolali sekarang.
Mari, siapapun juga hanya DPR, kalau memang betul akan ditolong oleh Allah. Dan tidak sedikit yang meriabuk membaca ya Sayyidi ya Rasulullah 3 juta dalam kamar ya seminggu, diberi kelebihan gaib yang luar biasa, bisa untuk menolong orang lain, bisa tahu sesuatu yang terjadi. Tapi jika diberi ini hati-hati, ojo buka elek wong kuwi elek wong tukang maling, nah, jadi kacau balau ya dipakai. Nek gak patro elek wong itu ngapa ngomong elek. Padahal itu perlu dibuktikan. Karena hati-hati jika diberi kelebihan oleh Allah, hati-hati bicara dan sebagainya, dan hati harus bersih ya, pegel karo wong nggak baik. Apalagi diberi kemampuan ijabah lisannya, wong Jawa sabdo paniraling ratu pegel, nah ya kalau perusahaan ini dipempek, ini tidak ilmu, meditasi, fa insya Allah banyak. Dan kemarin juga saya di mana di Palembang, saya didatangi dalam Sinar Lilin dengan anak-anak muda 3. Ya ini baru 40 hari apa? Alhamdulillah, ini gila kemarin. Sajak mau 40 hari sembuh. Nah, yang satu hukum mati waras nih, supaya menjaga kecerdasan. Itu teruskan joleren. Beberapa bulan tidak mati. Apa ditemu susu, diri ada digali hingga Allah membuka. Jika sama saja diberi kelebihan rohani, bisa menolong orang lain, mudah mengajak orang. Umumnya ngajak orang itu dengan kesulitan. Saat kesulitan, utang, yo dimujadai, bidang senyawa, yang mungkin gak lancar, bijak, mudah. Tapi kalau sama tidak diberi kekuatan apa-apa oleh Allah, angel ngajak orang. Kalau berjuang agama dengan rohani, kalau maafnya politik ya dengan duit, karena duitnya tidak bisa main politik itu. Nah, tidak bisa, mesti ada power core, power dasar sebagai untuk menggerakkan apa itu ada. Lah itu ya spiritual. Maka Pak anjurkan semua pengamal membangun spiritual untuk mendekat pada Allah dan diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa mengajak orang lain mulai proses menolong orang lain. Bisa jadi saya minta rezeki belum diberi, dungaknya wong liya kasih. Banyak kejadian dia pinter dongane wong liya, dongane bodo dadi sugih, kayak pengamara. Berarti ini makomnya tajrid. Makom tajrid itu makom nyepi yang miskinnya tidak dengan bekerja. Nah, dia diem, lainnya bekerja malah rusak marah. Nah, kemudian dia mendoakan orang lain itu kemudian syukuran. Neng Jo ngapusi, enek dukun ngapusi misalkan, banyak kejadian. Ini tugas PW mengawasi semua perilaku pengamal waidah di seluruh daerah. Lalu sing nyimpang PW piye? Pengamal lapor kepada pusat. Kalau pengamal yang nyimpang, ya PW-nya memperingatkan. Nah yang nyimpang PW-nya, pengamal lapor kepada pusat atau di atasnya. Sama, karena sama manusianya. Para bapak, para ibu yang berhormati, mari kita terapkan. Kedua, kita harus merasa di dalam mujahadah ini merasa butuh pertolongan Allah. Iqbalu alallahi bisiddati dzulli wal inkisar ma'atabarri anil kuwah aslu khairin dunya dunyawiyin au ukhrawiyin. Orang yang menghadap kepada Allah dengan rasa longsor, rasa hina, rasa membutuhkan pertolongan Allah dan Rasulnya, serta tidak merasa punya kekuatan semua yang gerakan Allah, disitulah makom dan saat Allah akan berikan ijabah pada orang itu. Maka ketika meditasi atau ketika istighfar pada tingkat tinggi dengan rasa zalim menangis mohon kepada Allah akan dijabahi. Ini maka nanti baca mari merasa dosa, merasa membutuhkan Tuhan Allah, merasa hina, bahkan sumbernya kehinaan dunia adalah kita. Mari kita menangis. Al-Fatihah. Dosa-dosa kita lihat, dosa keluarga kita, anak-anak kita. Mari anak kita ajak, kita serahkan kepada Allah hidayah. Anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, anak-anakmu dan keluargamu dari api neraka. Mari malam ini kita ajak dulur kita, anak kita, nangis kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjuk keluarga kami ini. Kami zalim ya Allah, kami zalim ya Rasulullah.
Jika tidak kau tolong ya Allah ya Rasul, aku orang yang akan hancur binasa di neraka selama-lamanya. Anak kita bawa, kita tuntun, istri kita, suami kita, ya Allah ini anak saya, ini suami saya, ini istri saya yang penuh dosa, ya Allah tolonglah ini. Al-Fatihah. Bagi saudara atau para pendengar yang belum mengenal sholat tahiyah, supaya membaca ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi diulang-ulang dengan rasa niat ibadah, niat menghormat kepada Rasulullah, lihat ta'zim, mohon berlaku syafaat, hina makhluk hina karena kita, kerusakan dunia karena kita. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa yubati wa amdan. Allahumma ya wahidu ya ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyubati wa amdan. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyubati wa amdan. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bi'aqqihi an turikuna fil jati badil hatta la naro wa la nasma wa la najid wa la nukhisa wa la natahadda wa la naskuna illa biha wa narzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil. Mari kita sowan kanjeng Nabi. Besok kalau kita akan mati semua butuh pertolongan dari Nabi, terutama sakaratil maut. Barang siapa yang dunianya tidak ada hubungan kanjeng Nabi, ketika mati tidak kenal kanjeng Nabi dan tidak tertolong oleh Rasulullah SAW, dibawa iblis masuk neraka. Ya syafi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad lamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwa wa in tarudda kuntu syasana ya syafi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalan wa aslahu wa ruhahu adrik wa qad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwa wa in tarudda kuntu syasana ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah
Mari sahabat kanjeng Nabi nangis. Besok kau mati semua buta para hadirat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul. Mari Ghaus adalah penolong Ratune Wali hari ini. Jabatan rohaniah yang angkat Allah, semua wali di bawah Ratunya Wali ini. Jika kita mohon pertolongannya dengan doanya ijabah wa ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idznillah wa'amur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil ali ya ayyuhal salamullah alaika rabbini ilayya sayyidi binan musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idznillah wa'amur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika mas Dallat ilati fi baldati Udbiyati ya sayyidi wal ummat. Orang dat mari kita merasa buntu jalan mari nangis ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma dallat ilati fi baldati Udbiyati. Para hadirat, ada saudara kita yang kesulitan punya utang 2 miliar datang pada saya nangis baca ya Sayyidi 60.000 kemudian itu membaca ya Sayyidi ya Rasul 60.000. Alhamdulillah setelah setengah tahun dia datang dengan anaknya masih menangis. Kamu masih menangis? Iya ya, saya sudah bisa nyaur. Dari mana? Saya ketemu Haji Ikhwan dan ditolong semua penerbangan di bel kembali, saya bisa jadi agen lagi. Inilah berangkat mari kita nangis. Semua kesulitan kita bawa sampai Nabi. Soal rumah tangga, soal anak, soal ekonomi, soal jabatan. Dan yang penting soal negara ini berangkat. Situasi negara kita mari kita mohonkan bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita tidak mohon pada Allah sampai Allah memberikan azabnya, Indonesia pecah lagi oleh hadirat. Mari nangis ya Allah, satukanlah bangsa Indonesia ini, berilah petunjuk para pemimpin negara, petunjuk pemimpin politik, petunjuk pemimpin agama, hingga mereka saling kasih sayang dengan saya. Ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, negara kami ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi. Mari para hadirat, kita sangat genting sekali kalau kita tidak nangis pada Allah, bangsa Indonesia akan hancur kembali. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita tobat kepada Allah, dosa kita, dosa keluarga kita, dosa mbak-mbak kita di kuburan, dosa para pemimpin mulai RT, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, menteri-menteri, monggo dimintakan ampun dosa-dosanya. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana wir yassir tawahdina qarrib alif bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali
bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana Ta'awina Kulibali bainana Ya Rabbana Allah Masalli sallim Ala Muhammadin Syafi'il umam Wal ali wa jalil anama muslim Bil wahidiyati li rabbil alamin Ya Rabbana Ya sirif tawadina Kulibali bainana Ya Rabb. Mari negara kita barokahnya hilang, lautnya hilang, bumi hilang. Mari kita mohonkan barokah ya Allah. Berikan barokah negara kami, barokah bumi kami, barokah udara kami, barokah laut kami, barokah pemerintahan kami, barokah pemimpin kami, barokah desa kami, barokah anak-anak kami, barokah rumah tangga kami, barokah perjuangan kami ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya Allah wa fi hadhil mujadaya Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya Allah wa fi hadhil mujadaya Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya Allah wa fi hadhil Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya wa fi hadhil mujadaya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya wa fi hadhil mujadaya Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya wa fi hadhil mujadaya Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya Allah wa fi hadhil mujadaya Mari istighraq, diam, kosong hatinya, hanya Allah yang ada, kosong gum lewang-lewung, sing enek nyamuk Allah SWT. Istighraq. Al-Fatihah. Mari kita berdoa. Di dalam doa kita nanti membaca Fafiru, yaitu bacaan Fafiru Allah artinya kembalilah kepada Allah. Wahai hati-hati yang mutmainah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Jika tidak bisa kembali, hatinya memang jelek, kita bacakan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Allah, hancurkanlah hati-hati kami, keluarga kami, hati pemimpin kami yang jelek, tidak bisa diubah, hancurkanlah, diganti dengan hati yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghausi ala zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghausi ala zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghausi ala zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu balligh jami'al alamin idana hada waj'al fi ta'sirun balligh jami'al alamin idana hada waj'al fi ta'sirun balligh jami'al alamin idana hada waj'al fi ta'sirun balligh wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir
wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati waghfiru ilallah waghfiru wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa Sama